Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni paman amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Ghafur SAGMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah pendidikan akhlak, dan semoga Allah memberikan kesehatan padanya. Dan marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang menderang seperti sekarang ini. Izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Naila Tiara Puspa. Saya dari Prodi Tadris IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya semester 1, duduk di kelas 1A, dan nomor induk saya 12 40 10 51 04 00 25. Jadi di sini saya akan men-sharing atau berbagi ilmu tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di sini saya akan membacakan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi orang tua itu sangatlah penting dalam membentuk anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang, dimana dengan adanya pendidikan dasar ilmu pengetahuan dari orang tua sehingga anaknya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan intelektual anak. Dalam tanggung jawab, orang tua memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani bersamaan. Di sini saya akan membacakan hak orang tua maupun seorang ayah ataupun ibu. Yang pertama itu dihormati dan ditaati. Kita sebagai anak harus menghormati orang tua ataupun mentaati orang tua. Dan yang kedua itu dibantu dalam mengolah rumah tangga. Bisa juga anak membantu kedua orang tuanya bersih-bersih rumah, entah itu mengepel, menyapu, mencuci baju, dan yang lain-lain. Yang ketiga itu diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik. Yang keempat, mendapatkan bimbingan dan perlakuan adil. Yang kelima, hidup tentram dan sejahtera. Dan yang keenam, disantuni dan disayangi di hari tua oleh anak bahkan setelah meninggal. Terus saya di sini akan membacakan kewajiban orang tua. Yang pertama itu memberikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Jadi orang tua itu penting untuk mengajarkan anaknya sholat sejak usia 7 tahun. Bahkan dari kecil itu tidak apa-apa jika diajarkan, lebih bagusnya. Dan mengajarkan Al-Quran ataupun Iqra, membaca Iqra dari alif, ba, ta sampai juz amma ataupun Al-Quran. Dan nilai-nilai ajaran Islam adalah inti dari pendidikan agama dalam Islam. Yang kedua itu menyediakan kesempatan kepada anak untuk mempraktekkan akhlak mulia. Jadi anak-anak adalah peniru orang tua. Dia cenderung meniru perilaku orang tuanya. Oleh karena itu orang tua perlu menjadi contoh yang baik untuk anaknya. Contoh yang baik dalam berakhlak mulia. Di sekolah juga, guru juga berperan penting dalam membentuk karakter anak sebagai orang tua pengganti. Jadi guru itu orang tua kita kedua. Kita harus
menghormati, dan guru pun harus mengajarkan sifat ataupun contoh yang baik kepada anaknya ataupun anak muridnya. Yang ketiga itu memberikan contoh kepada anak dalam berakhlak mulia, menunjukkan sikap hormat, jujur, sabar, dan mengajarkan anak untuk berbagi dan berempati. Jadi orang tua itu perlu ataupun wajib mengajarkan anaknya sifat yang jujur agar anaknya selalu jujur pada apapun itu. Yang keempat itu memberikan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. Pada awalnya orang tua dapat menjelaskan pentingnya mengerjakan tugas sekolah. Setelah itu, memberikan anak kepercayaan untuk mengatur waktu belajarnya sendiri. Jadi menurut saya orang tua juga harus percaya pada anaknya, entah itu anaknya mau ngapain. Jadi dia harus mempercayai, dan anaknya juga percaya kalau dia itu bisa. Yang kelima itu mengawasi dan mengarahkan anak agar tidak berpengaruh pergaulan yang bebas. Orang tua dapat mengajak anak bercerita tentang teman-temannya. Selain itu, membatasi penggunaan target yang mengajarkan anak untuk mengenali tanda-tanda pergaulan yang tidak sehat. Jadi jika orang tua bicara tentang pergaulan bebas, anak-anak pun harus nurut pada orang tuanya dan tidak boleh melakukan hal itu. Yang terakhir, yang keenam itu memberikan perlindungan anak dari kekerasan. Orang tua menciptakan lingkungan aman dan mengajarkan berani berbicara serta mewaspadai tanda-tanda kekerasan. Jadi anak kan cenderung kayak langsung, kalau misal orang tua berbicara kasar pada anaknya, anak pun bisa berbicara kasar atau mengikuti cara orang tua itu. Jadi orang tua harus mengajarkan sifat yang baik ataupun tidak memakai kekerasan pada anaknya. Terus dari kesimpulan yang saya bicarakan ini, jadi hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik anak saling berkaitan. Orang tua berhak menentukan arah pendidikan anak, namun juga berkewajiban memberikan yang terbaik bagi mereka. Orang tua harus memberikan teladan, bimbingan, dan memenuhi hak-hak anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas ataupun pribadi yang baik. Pendidikan anak adalah tanggung jawab utama orang tua. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan atau saya sharing ilmu tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jadi kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dimaafkan, dan jika ada kekurangannya dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.